Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, sahabat-sahabatku, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas tulisan yang terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu mengenai jawaban atau menjawab tuduhan Hanif Alatas dan kawan-kawan terhadap tesis penulis ya. Langsung saja, dan kita tidak terlalu berlama-lama karena memang untuk uraiannya itu semalam itu sudah saya uraikan di dalam live streaming ya. Sehingga di sini saya hanya akan membacakan tanpa kritikan apapun, tanpa tambahan sedikit pun mengenai tulisan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan tulisan ini bisa diakses di website RMINU Banten, dan silahkan bagi teman-teman untuk langsung membacanya secara langsung di website tersebut yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya. Silahkan Anda buka ya, RMINU Banten. Menjawab tuduhan Hanif dan kawan-kawan tentang tesis penulis. Mengabaikan metode dan kaidah ahli nasab. Hanif Alatas dan kawan-kawan dalam buku Keabsahan Nasab Barlai mengatakan Imaduddin secara terang-terangan mengabaikan kaidah-kaidah ilmu nasab yang telah lama dirumuskan para ulama nasab. Ilmu nasab yang mempelajari silsilah dan garis keturunan memiliki metodologi dan kaidah yang sangat ketat dan diakui oleh para ahli sejak berabad-abad. Benarkah penulis mengabaikan ilmu nasab atau malah Balawi yang kekeh ingin diakui sebagai keturunan Nabi yang menabrak ilmu nasab? Mari kita uji metode dan kaidah ilmu nasab yang terdapat dalam kitab-kitab ilmu nasab. Metode isbat nasab. Isbat nasab yang terdapat dalam kitab ilmu nasab, semacam Rosail fi Ilmil Ansab, ada 7. Dari ketujuh metode itu semuanya menyatakan Balawi batal. Yang pertama, metode syurah wal istifadah. Dengan menggunakan metode pertama ini, nasab Balawi batal karena syurah atau popular mempunyai syarat yaitu adamul mu'arid, tidak ada dalil penentang. Sedangkan kitab pengakuan Balawi sebagai keturunan Nabi di abad ke-9 Hijriah bertentangan dengan kitab nasab di abad ke-9 Hijriah, yaitu kitab Asy-Syajar al-Mubarakah yang menyatakan anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Hussein. Tidak ada nama Ahmad bin Isa, bernama Ubaid, Ubaidillah, atau Abdullah. Pakar ilmu nasab Syekh Hussein bin Haidar al-Hashimi dalam kitabnya Rosail fi Ilmil Ansab mengatakan at-tariqul awal istifadatun nasab wa syuhratuhu fi baladih. Syuhratan tusmiru ilman wa istifadatan baina adadin minan nas yaqul ilmu bi khabarihim awil fan awil dhannul qawiyyu. Nah, ini tipe ya. Wa yu'minu tawaffuquhum 'alal kadhib ma'a adamil mu'arid. Terjemah, pertama adalah dengan istifadatun nasab, menyebarnya nasab, dan syuhratun nasab, popularnya nasab di desanya dengan popular yang membuahkan keyakinan, dan dengan menyebar di antara manusia yang bisa terjadi keyakinan dengan berita mereka atau dugaan kuat, dan aman dari kemungkinan kesepakatan mereka untuk berdusta dengan disertai tidak adanya dalil menentang. Metode kitab-kitab nasab. Menggunakan metode ini yang kedua ya, menggunakan metode kitab-kitab nasab Balawi, menggunakan metode kitab-kitab nasab Balawi batal karena kitab-kitab nasab bisa digunakan sebagai pengisbat nasab, mempunyai syarat yaitu kitab nasab tidak boleh bertentangan dengan isi kitab nasab sebelumnya. Sedangkan kitab nasab yang mengisbat Balawi baru ada di abad 9 dan 10 yang bertentangan dengan kitab sebelumnya. Perhatikan apa yang dikatakan dalam kitab Nihayatul Muhtaj Juz 8 halaman 319 karya Imam Romli, haitsulam walahu syahadatu bitasamu haitsulam yu'aridhu aqwa minhu ka inkaril mansub ilaihi aw ta'ni ahadin fil intisabi ilaihi. Na'am, yuttajahu annahu la budda min ta'nin lam takun qarinatun ala kadhibi qailih. Dan boleh baginya bersaksi dengan tasamu karena tidak ada penentang yang lebih kuat dari tasamu, seperti ingkarnya orang yang dinisbatkan atau adanya ta'an atau celaan seseorang dalam nasab itu. Benar hukum demikian bahwa tasamu gugur dengan adanya ingkar dan ta'an, tetapi menurut pandangan
yang kuat bahwa disyaratkan ta'an itu tidak disertai tanda-tanda kedustaan orang yang menyampaikannya. Jelas, metode para nasabah atau pakar nasab dan pakar fikih membatalkan nasab Ba'alawi dengan metode syura oleh sifadah karena kesyurahan Ba'alawi ditolak oleh kitab nasab abad ke-6 Hijriah. Syajarah al-Mubarakah. Syekh Khalil Ibrahim dalam kitab Al-Muqaddimat fi Ilmil Ansab syurut i'timad ruq'ah yang pertama adalah takuna mukhalifatan lil usul. Syarat menjadikan kitab nasab sebagai pegangan adalah pertama, ia tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab asal. Dalam kitab Usul Ilmin Nasab Al-Mufaddalah bin Al-Ansab karya Fa'd bin Abduh bin Abil Ghaith Al-Jizani mengatakan wala yumkinunal hadithu anin nasabil qadimi bina'an ala ma warada fil kutubil haditha al-mustanadah ila kalamin ghairi mantiqiyyin aw ala dzakirati sya'biyyati faqat. Dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasar apa yang terdapat dalam kitab baru dengan bersandar kepada pendapat yang tidak logis atau berdasar memori bangsa saja. Jadi jelas, kitab andalan Ba'alawi, Al-Burqatul Musyiqah, Al-Jawhar Syafaf, An-Naf Al-Ambariyah, yang semuanya ada di abad ke-9 Hijriah tidak bisa digunakan sebagai isbat nasab Ba'alawi karena bertentangan dengan kitab nasab yang lebih tua yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah di abad ke-6 Hijriah. Kemudian yang selanjutnya, 3 ya, metode syahadah atau al-bayyinah asy-syar'iyyah. Kesaksian 2 orang saksi ini bisa dilakukan untuk kesaksian orang yang hidup hari ini. Tidak bisa untuk Ubaid yang hidup 1000 tahun yang lalu. Syekh Khalil Ibrahim mengatakan tentang al-bayyinah asy-syar'iyyah dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, aqul inna hadzal amra laysa fi thubuti nasabil qabail bal yu'malu bihi fi ilhaqi nasabi tiflin bi abi. Aku berkata, sungguhnya masalah ini al-bayyinah asy-syar'iyyah bukan untuk menetapkan nasab kabilah-kabilah, tetapi digunakan untuk menetapkan nasab anak kepada ayahnya. Muqaddimat halaman 62. Jadi, metode 2 orang saksi ini menurut para ahli nasab tidak bisa digunakan untuk mengisbat Ubaid kepada Ahmad bin Isa. Artinya ketiga ini sudah gugur ya. Kemudian metode yang keempat, metode ikrar. Menurut Syekh Khalil bin Ibrahim dalam kitab Muqaddimat, metode i'tiraf dan ikrar ini pula tidak bisa mengisbat nasab yang jauh seperti Ubaid yang digunakan hanya untuk nasab orang yang hari ini hidup. Aqul inna hadzal amra la yakhussu nasabal qabail bal huwa yakhussu nasabal fardi al-mashkuka fi sihhatihi fa indama yuqirru wa ya'tarifu al-abu bi ubuwwatihi li hadha tifli awil walad yulhaqu bihi wa binasabihi. Aku berkata, sungguhnya masalah ini tidak menentukan nasab kabilah-kabilah, tapi ia menentukan nasab seseorang yang diragukan kesahihannya. Maka ketika seorang ayah beriktiraf dan berikrar bahwa ia bapak dari anak ini, maka anak ini diisbat kepadanya dan kepada nasabnya. Muqaddimat halaman 62. Metode i'tiraf ya, tariqul khamis an ya'tarifa rajulun aqilun wa yuqirru anna fulanan yakunu ibnahu wa yakunu al-mudda'i mimman yuladu mithluhu limithli ad-da'i wa antafatil mawani. Metode yang kelima adalah i'tiraf atau ikrar seorang laki-laki yang berakal bahwa fulan adalah anaknya. Dan orang yang diaku haruslah orang yang pantas diakui sebagai anak untuk pengaku. Dan tidak ada penghalang untuk pengakuan itu. Cara i'tiraf dan ikrar seorang ayah kepada anak ini pula menurut Syekh Khalil Ibrahim digunakan untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah ribuan tahun wafat seperti Ubaid. Kemudian selanjutnya yang kelima, metode qiyafah. Metode ini pun hanya bisa dilakukan untuk orang yang hari ini hidup, masih hidup untuk melihat keserupaan antara keduanya. Bukan untuk mengisbat nasab jauh, karena kita tidak bisa membandingkan antara Ubaid dan Ahmad bin Isa yang sudah wafat 1000 tahun yang silam. Kemudian selanjutnya metode DNA. Dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab, Syekh Khalil Ibrahim menyajikan tulisan pakar DNA Arab Profesor Ubaidillah halaman 178. Dalam tulisan tersebut, Profesor Ubaidillah mengatakan bahwa tes DNA telah mampu membongkar orang yang mengaku keturunan Ahli Bait dengan palsu dan dusta. Hal ini ketika hasil tes DNA mereka menunjukkan bahwa mereka adalah dari keturunan Persia dan Kaukasus. Maka tidak aneh mereka memerangi ilmu nasab tes DNA ini dalam situs-situs mereka. Berbeda dengan hasil tes DNA para asyraf lain yang terkenal dan sama dan dekat dengan DNA Adnan. Profesor Ubaidillah berkata, setelah meneliti dan melakukan banyak tes dan analisis laboratorium terhadap DNA untuk mengetahui keragaman ras manusia, para peneliti menemukan bahwa warisan genetik Arab termasuk dalam ras tersebut J1. Peneliti Profesor Ali bin Muhammad As-Sehi mengatakan kita dapat
memberi nama pada jenis J1 dengan DNA suku Arab. Setelah kita mengetahui DNA Arab itu J1, maka sekarang kita bertanya apakah hasil tes DNA klan Ba'alawi? Jawabannya hasil tes DNA mereka adalah G. Hasil itu menunjukkan bukan saja mereka bukan keturunan Nabi, tapi mereka juga bukan Arab. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketujuh ya, Al-Qur'ah atau di undian ya, digunakan sebagai isbat nasab berdasarkan hadis Zaid bin Arqam. Ia berkata, kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun min ahli Yaman. Faqala inna thalathata nafarin min ahli Yaman atau aliyan yahtasimuna ilaihi fi walad qad waqa'u ala imra'atin fi dhahrin wahid. Faqala al-ithnain tiba bil walad li hadha. Faghalaya thumma qala al-ithnain tiba bil walad li hadha. Faghalaya thumma qala al-ithnain tiba bil walad li hadha. Faghalaya. Faqala antum syuraka mutasyakisun inni muqri'un bainakum faman qara'a falahul walad wa alaihi li sahibaihi sulusaddiyah fa aqra'a bainahum faja'alahu liman qara' fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat adrasuhu aw nawajiduhu rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ahmad. Aku duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seorang laki-laki dari Yaman, maka ia berkata bahwa 3 orang dari Yaman datang kepada Ali karamallahu wajhah mengadukan sengketa hukum anak kepadanya. Mereka telah menjima seorang wanita dalam satu masa suci. Maka Ali berkata kepada 2 orang, relakanlah 2 anak untuk orang ini. Maka kemudian 2 orang itu tidak mau dengan bergolak. Maka kemudian Ali berkata kepada 2 orang, relakanlah anak itu untuk orang itu. Maka keduanya tidak mau. Maka kemudian Ali berkata kepada 2 orang, relakanlah anak itu untuk orang itu, maka keduanya tidak mau. Maka Ali berkata, kalian bersama-sama orang yang bertengkar. Aku akan mengundi di antara kalian. Maka barang siapa keluar undiannya, anak ini miliknya. Dan ia harus membayar 2/3 diat bagi yang lain. Maka kemudian Ali mengundi di antara mereka, maka ia dijadikan anak itu bagi yang keluar undian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Metode Qur'ah ini pun tidak bisa dilakukan untuk nasab Ba'alawi karena metode ini dilakukan hanya ketika dalil-dalil pengisbat dan penafi sama kuatnya. Sedangkan dalil yang mengisbat nasab Ba'alawi sangat lemah dan termasuk nasab maudhu atau palsu. Dari ketujuh metode isbat nasab yang digariskan oleh para pakar nasab tersebut sudah nyata. Siapa yang menabrak metode dan kaidah nasab yang hari ini masih mengisbat nasab Ba'alawi dengan begitu terangnya kebatalan mereka, maka merekalah yang telah menabrak metode dan kaidah tersebut. Nah, jadi jelas ya dari 7 metode itu, tidak satu pun dari masing-masing dari 7 metode itu yang mengisbatkan, yang dapat mengisbatkan nasab Ba'alawi. Kemudian selanjutnya, klasifikasi nasab menurut ahli nasab dalam buku tersebut, Hanif DKK mengatakan, Imaduddin selalu berteriak tentang bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab batil dan mardud. Imaduddin tampaknya tidak memahami makna nasab mardud dan nasab batil dalam terminologi ilmu nasab. Dalam ilmu nasab, nasab seorang atau sebuah keluarga terbagi menjadi beberapa tingkatan. Berikut ini kami tuangkan klasifikasinya dengan terjemahan secara global. Lalu Hanif DKK mengutip pendapat pakar nasab Syekh Hussein Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rosail, tentang klasifikasi nasab setelah mengutip dan menerjemahkan, lalu Hanif mengatakan, berdasarkan klasifikasi di atas, nasab Ba'alawi jelas masuk kategori nasab sahih sebab memiliki silsilah nasab yang jelas dan disepakati keabsahannya oleh semua nasabah yang membahas nasab Ba'alawi. Tidak satu pun nasabah yang menafikan. Dan dalil ini terus yang diulang-ulangi aja ya. Status Ba'alawi sebagai nasab pun sahih dinyatakan oleh banyak ulama, sebagaimana telah kami uraikan di bab pertama. Pertanyaannya, ini Kiai Imad ya, benarkah apa yang disampaikan Hanif itu? Apakah ia menjelaskan detail setiap kalimat yang ia kutip dari Rosail sehingga pembaca bisa juga memahami bahwa ia tidak memahami bahasa Arab, atau ia hanya menerjemahkan lalu mengambil kesimpulan sendiri, tidak sesuai apa yang dimaksud oleh pengarangnya sendiri? Untuk asas keterbukaan, mari kita kutip utuh apa yang ada dalam kitab Rosail itu. Menulis akan jelaskan kata per kata yang penting untuk dijelaskan agar apa yang diinginkan oleh penulis kitab ini sesuai, lalu pembaca bisa membandingkan dengan apa yang ada dalam buku Hanif DKK tersebut. Mari kita mulai. Aqsamul ansab. Fal ansabu idzan laisat ala darajatin wahidah walakinnaha tanqasimu fi urfi ulama'in nasab ila aqsamin arba'ah. Wa hiyal qismul awal an-nasabus tsabit wa yuqalu fihi an-nasabus sahih
wa huwa an-nasabul ladzi ta'akkada thubutuhu bi silsilatin sahihah mujma'in ala sihhatiha min qibali nassabin al-muhaqqiqin wal ulama yu'abbiruna an hadzal nasab biqaulihim nasabun sahihun thabit wa annahum yaktafuna bi ahadil lafdhain fa yaquluna nasabun sahih nasabun thabit. Terjemah. Bagian-bagian nasab, maka nasab itu bukan hanya ada satu tingkatan, tetapi terbagi dalam istilah ulama nasab kepada 4 bagian. Yang pertama nasab thabit yang tetap, disebut juga nasab sahih, yaitu nasab yang kuat dengan silsilah yang benar yang diijma kesahihannya dari para ahli nasab yang muhakkik atau ahli meneliti. Dan para ulama membuat istilah nasab ini dengan nasab sahih thabit, atau mereka mencukupkan dengan salah satu lafadz sahih atau thabit. Perhatikan, nasab yang sahih itu mempunyai syarat dia silsilahnya harus benar, diijma kebenarannya oleh para ahli nasab. Sekarang kita tanya, mana ulama nasab pada masa Ahmad bin Isa yang mengisbat Ubaid atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Tidak ada. Kitab nasab pertama mengisbat Abdullah sebagai anak Ahmad ada di tahun 880 Hijriah. Yang mengisbat Alwi baru ada pada 996 Hijriah. Wah, itu sudah 651 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Bahkan, pada abad ke-6, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah menegaskan anaknya Ahmad hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Maka pengakuan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaid atau Abdullah atau Ubaidillah ini batal sesuai ilmu nasab, maka dari itu nasab balawi tidak bisa disebut nasab sahih. Kemudian al-qismu tsani, bagian yang kedua, an-nasabul masyhur wa huwa an-nasabul ladzi ishtahara was-safada bainan nas. Wala siyama bainal qabilati nafsiha illa anna ashab hadzal nasab la yu'rafu ittisalu nasabihim bil qabilah fal qabilah tuqirru lahum bin nasab wala wajha li nafihim anhu ghairu annahum laysa bi aydihim bi silsilatin tubayyinul intisab wala amudan yushira ila al asbab wa hadzal qism walladhi qablahu la yufarriqu bainahuma illa ulama'un nasab wa illa fa innahuma qismun wahid inda ghairihim wa yanbaghi an yu'lam anna syuhratan nasab qad takunu ghaira asliyatin ay anna nisbata innama lahiqat bil insan li'annahu maulal qaum la annahu min anfusihim wa qad takunu bisababi ikhtilatihi bil qabilah aw bisababi mujawaratihi lil qaum fi sukna wa muhimmatun nasab al muhaqqiq al muharrir an yubayyina kulla dhalika bi ibaratin takunu fi ghayatil wuduh wad dalalah wa hadzal qismu alladhi qablahu ya'rafu inda an-nasabina bin nasabis sarih kaqauli ahli nasab inna Adnan huwa sarih waladi Ismail wa inna Nizar bin Ma'ad huwa sarih waladi Ma'ad. Bagian kedua nasab masyhur yaitu nasab yang masyhur dan terkenal antar manusia, apalagi di antara kabilah itu sendiri. Tetapi mereka tidak diketahui dari mana ketersambungan nasabnya dalam kabilah itu. Kabilah itu mengakui nasab mereka dan tidak ada jalan menafikan walaupun tidak ada silsilah yang menyatakan hubungan itu. Dan tidak ada pula nama-nama yang mengarah kepada sebab-sebab. Bagian kedua ini dan yang sebelumnya tidak bisa membedakan keduanya kecuali ulama nasab. Kalau tidak dua bagian itu dianggap satu bagian menurut ulama yang lainnya. Dan perlu diketahui bahwa kemasyhuran suatu nasab terkadang tidak asli, yaitu ketersambungan nasab itu terkadang karena ia sebagai maula atau mantan budak suatu kaum, maka bukan benar-benar keturunan mereka. Terkadang pula nasab itu karena adanya asimilasi dengan suatu kaum atau karena ia tetangga kaum itu, dan kepentingan para ahli nasab yang muhakkik adalah menjelaskan dengan terang benderang semua itu dengan dalil. Bagian ini disebut juga dengan nasab sarih, seperti ucapan ahli nasab bahwa Adnan sarih keturunan Ismail, dan sesungguhnya Nizar bin Ma'ad sarih anak Ma'ad. Perhatikan, nasab masyhur adalah nasab seorang yang dikenal di antara manusia tersambung kepada suatu kabilah, tapi ia tidak mengetahui jalurnya. Kabilah tersebut mengakui bahwa orang itu bagian darinya walaupun tidak diketahui silsilah atau nama-nama nasab yang tersambung kepada kabilah itu. Seperti kemasyhuran Adnan sebagai keturunan Ismail. Semua ahli nasab sepakat bahwa Adnan adalah keturunan Ismail, tetapi mereka tidak mempunyai urutan nama-nama yang sahih yang menyambungkan Adnan kepada Ismail. Apakah nasab balawi termasuk kategori nasab masyhur? Tidak. Karena Balawi mempunyai urutan nama-nama yang menyambungkan mereka kepada Ahmad bin Isa, tetapi urutan itu tertolak kitab nasab abad ke-6 Hijriah. Jadi, Balawi itu tidak termasuk kategori nasab masyhur, tetapi masuk dalam kategori mardud atau tertolak yang nanti akan diterangkan. Al-qismu ats-tsalits an-nasabul maqbul wa huwa an-nasabul ladzi atsbatahu qaumun min nasil qabilah alladziina hum ashabus syan
wa nafahu qaumun min nafsi tilkal qabilah fal itsbat wan nafyi fihi mutasawiyan fahuma jihatani mutaqabilani mutadaddan fasara maqbulan li ajli tasawi baina tadad li ajli anna hadha tadad min nafsi jasadil qaumi ashabisyan la min qaumin akharin wa illa fa innal qawl huwa qawl ashabisyan dunal ghuraba sawan akana itsbatan aw nafyan fal qawlu qawluhum wal ulama yu'abbirun an hadha an-nasab biqaulihim nasabun fihi khilaf wa yu'abbiruna anhu kadzalika biqaulihim sahha indan nasabah fulan wa hadha ya'ni anna an-nasaba qad thabata an hadha wa lam yathbut inda nasabatin akhar wa huwa ma ya'ni husulul khilaf bainan nasabin anta tara anna akthar kalam ahli nasab fil akhdhi war rad bainahum innama yaridu ala hadha an-naw' min al-ansab faqalihim fulanun fi akibihi khilaf fulanun fihi nazar. Bagian ketiga adalah nasab makbul, yaitu nasab yang ditetapkan oleh suatu kaum pemegang otoritas dari sebuah kabilah tetapi dinafikan oleh kaum yang lain dari kabilah itu. Maka isbat dan nafi kedudukannya sama. Keduanya dua arah yang berhadapan dan berlawanan. Maka nasab ini kemudian disebut nasab makbul karena kesamaan dalil antara kedua yang berlawanan. Dan karena pertentangan ini, dari dalam kabilah yang memiliki otoritas itu sendiri bukan dari kaum lain. Jika tidak demikian, pertentangan yang terjadi antara pemegang otoritas di suatu kabilah dengan orang luar, maka pendapat yang diterima adalah kaum yang memiliki otoritas itu bukan orang lain, baik dalam menetapkan atau menafikan. Maka pendapat yang diterima adalah pendapat pemegang otoritas di kaum itu. Ulama menyebut nasab ini sebagai nasab yang ada perbedaan pendapat. Mereka menyebut juga nasab sahih dari ahli nasab fulan ya maksudnya. Ini adalah yakni bahwa nasab itu sahih menurut ahli nasab ini dan tidak sahih menurut ahli nasab yang lain. Yakni yang ditemukan adanya khilaf antara ahli nasab dan engkau melihat bahwa mayoritas ucapan ahli nasab dalam mengambil dan menolak nasab di antara mereka adalah dalam nasab yang seperti ini. Seperti ucapan mereka, fulanun fi aqibihi khilaf, fulan yang tentang ia berketurunan terjadi perbedaan pendapat. Fulan fihi nazar, fulan yang di dalamnya ada catatan. Perhatikan, nasab makbul adalah nasab seorang dari suatu kabilah yang pemegang otoritas di kabilahnya itu berbeda pendapat tentang dia, sebagian menerima, sebagian menolak. Seperti seorang yang mengaku keturunan Sunan Gunung Jati, lalu badan nasab Sunan Gunung Jati di Banten menerima, sedang badan nasab SKJ di Cirebon menolak. Maka kedudukan nasab ini disebut nasab makbul. Jika yang menyatakan perbedaan pendapat itu terjadi antara badan nasab SGJ Sunan Gunung Jati dan orang yang lain di luar keluarga Sunan Gunung Jati, maka yang harus diambil adalah pendapat keluarga Sunan Gunung Jati. Lalu, apakah nasab alai bisa disebut nasab makbul? Tidak. Kenapa ya? Karena nasab alai sama sekali tidak disebut oleh para ahli nasab sejak masa Ahmad bin Isa dan tidak ada yang menerima dan tidak ada yang menolak. Kenapa tidak ada yang menolak? Karena memang tidak ada. Lalu di abad ke-6, kitab Asy-Syajarul Mubarakah menetapkan anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah. Jika di masa Asy-Syajarul Mubarakah ada ahli nasab yang menyebut nama Abdullah sebagai anak Ahmad, maka baru bisa dikatakan itu nasab makbul. Karena walaupun di kitab Asy-Syajarul Mubarakah tidak ada nama Abdullah, tapi di kitab lain yang semasa ada. Al-Qismur Rabi' ini bagian yang keempat. An-nasabul mardud wa huwa an-nasabul magdzub wa silsilah al-mawdu'ah wa syajarah allati laysa laha asl wa huwa nasabun wada'ahu kadzub wa lasaqahu biqaum ila anal qauma amilu ala ibtalih wa ankaruhu wa lam ya'rifuh wa nafahu an syajaratihim wa lam yuthbituh wa hadzal qismul akhir huwa al-ma'niyu fi risalatina hadhihi. An-nasabul mawdu' la budda lahu min thalathati arkan: nisbah mawdu'ah magdzubah wa wadi'un nisbati kadzub wa mawdu'un lahu aw alaih. Bagian keempat adalah nasab mardud, yaitu nasab dusta, silsilah palsu dan pohon nasab yang tidak punya asal. Ia adalah nasab yang diletakkan oleh seorang pendusta yang dicangkokkan kepada sebuah kaum, akan tetapi kaum itu membatalkannya, mengingkarinya dan tidak mengenalnya dan menafikannya dalam syajarah mereka dan tidak menetapkannya. Dan bagian yang akhir ini adalah makna risalah yang dituju dalam risalah kami ini. Maka nasab palsu tidak terlepas dari 3 rukun. Nisbat yang palsu dan dusta, pemalsu nasab yang pendusta, yang dipalsukan untuknya yang mencangkok atau atasnya yang dicangkok. Perhatikan, nasab mardud adalah nasab yang dusta, silsilah palsu dan pohon nasab yang tidak punya asal.
Inilah kedudukan nasab Ba'lawi, nasab mardud. Kenapa? Karena nasabnya dusta. Dari mana dustanya? Karena tidak ada nama ulama, tidak ada ulama yang mencatat nasabnya sejak zaman masa Ahmad bin Isa sampai mereka mengaku di abad ke-9 Hijriah, setelah 550 tahun. Di sisi lain yang dicatat di abad ke-6, anak Ahmad bin Isa 3, Muhammad, Ali, dan Hussein, sedang mereka mengaku keturunan anak Ahmad bin Isa yang bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah. Jelas itu nasab yang diciptakan tertolak untuk kitab nasab abad ke-6. Jika Balai mengatakan buktinya tidak ada keturunan Ahmad bin Isa sekarang yang menafikan mereka sebagai keturunan Imam Ahmad bin Isa. Sedangkan definisi nasab mardud, kan adanya kabilah itu yang menafikan penyusup itu. Jawab, keturunan Ahmad bin Isa yang ada sekarang tidak bisa diiktibar dalam menerima atau menolak nasab Ba'lawi. Kenapa? Karena jarak pengakuan Ba'lawi dan perpisahan nasab mereka terjadi di nama anak-anak Ahmad bin Isa yang sudah berjarak 1101 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa sampai sekarang. Dengan jarak yang sepanjang itu, maka sudah berkembang menjadi puluhan kabilah-kabilah dari kakek bersama Ahmad bin Isa, maka masing-masing kabilah hanya diiktibar ketika menafikan penyusup dalam kabilahnya masing-masing. Lalu dapat diiktibar penafian siapa? Penafian berdasarkan kitab-kitab nasab, masa Ahmad bin Isa, dan atau masa yang paling dekat dengan kitab itu dapat ditemukan. Kitab nasab yang paling dekat masanya dengan Ahmad bin Isa yang menyebut seluruh anaknya yang berketurunan adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah di abad ke-6. Di situ leluhur Ba'lawi bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah tidak disebutkan sebagai anak Ahmad bin Isa. Maka nasab mereka adalah nasab mardud yang dapat diverifikasi kepalsuannya melalui kitab-kitab nasab kuno yang hari ini tersedia. Nah, kemudian di sini Kiai Haji Imaduddin Utsman akan menyebutkan beberapa kaidah-kaidah dalam membatalkan nasab Ba'lawi yang digunakan oleh para ulama nasab. Kaidah-kaidah ulama nasab dalam membatalkan nasab Ba'lawi. Hanif DKK membuat framing bahwa tesis penulis menabrak kaidah-kaidah para ahli nasab. Mari kita uji nasab Ba'lawi dengan menggunakan kaidah-kaidah nasab dari para ahli nasab. Dalam kitab nasab mereka dengan kaidah-kaidah nasab berikut ini. Yang pertama, al-maslahah fa in dhaharat maslahatun indal musbiti awin nafi yutraku qawluhu ghaliban. Faqad yu'malu binaqidi maslahatihi fi halat mukhassasah la yu'khadu biqawlihi illa idza wujida ma ya'duduhu inda ghairihi mimman laysat lahu maslahatun wa lam yanqulu amman lahu maslahah. Jika dari seorang mengisbat dan menafikan nasab jelas ada kepentingan, maka biasanya pendapatnya ditinggalkan. Kadang dalam hal tertentu pendapatnya dapat digunakan jika bertentangan dengan kepentingannya dan tidak dapat diambil pendapatnya kecuali dikuatkan oleh ulama lainnya yang tidak berkepentingan. Para ulama nasab tidak mengutip dari orang yang punya kepentingan. Dari kaidah ini, kitab-kitab karya Ba'lawi seperti Al-Burqatul Musyiqah, Al-Jauhar Syafaf, dan sebagainya, atau para muridnya, pendapatnya tidak bisa dijadikan hujjah karena di sana ada kepentingan. Kaidah kedua, wa innama nuhaqqiqun nasab fa innal masadira allati yumkinu an nastaqiya minha an-nasab yajib an takuna min kutubil ansabil qadimah allati kutibat fi ma qabla al-asl hadits haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Dan ketika kita mentahqiq nasab, maka sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil darinya wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern. Yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka. Dari kaidah ini, referensi yang harus digunakan oleh Ba'lawi dalam mempertahankan nasab adalah kitab-kitab nasab, bukan kitab sejarah atau tasawuf. Sementara kitab nasab yang mencatat mereka baru ada pada abad 10 Hijriah yang bertentangan isinya dengan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian kaidah ketiga. ولا يمكننا الحديث عن النسب القديم بناء على ما ورد في الكتب الحديثة المستندة إلى كلام غير منطقي أو على الذاكرة الشعبية فقط. Dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasar apa yang terdapat dalam kitab baru dengan bersandar kepada pendapat yang tidak logis atau berdasar memori bangsa saja. Dari kaidah ini, hujah-hujah Ba'lawi untuk Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa dengan menggunakan kitab abad ke-10, sementara Ubaid hidup di abad ke-4 Hijriah tertolak, apalagi kitab itu bertentangan dengan kitab abad ke-6 Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kaidah keempat, wa yahtaliful marja'u 'anil masdari fi anna al-masadira aqrabu zamanin wa makanin wa bi'atul ahdath allati yarwiha wal bi'atul ahdath allati yarwiha. Amal marja' fa huwa mukhtalifun 'anil masdar fi ba'd aw kull al-anasir as-sabiqah fa yahtaju mu'alliful marja' ila masadir wa mawadi awwaliyatin ukhra li injazi bahthihi ويترتب على ذلك أن المصدر يكون أجدر بالاعتبار في
halati ta'arudi ma'al marja' ma lam yahtawi al-marja' ala tahlilin daqiq yufannidu aujuhat ta'arudi min khilali masadir amwat awaliyah ukhra. Marja atau referensi berbeda dengan masdar, sumber, yaitu bahwa masdar lebih dekat waktu, tempat, dan lingkungannya dengan peristiwa yang diceritakannya. Adapun marja berbeda dengan masdar pada beberapa atau seluruh unsur sebelumnya. Maka penulis marji membutuhkan masdar dan sumber lain yang primer untuk melengkapi penelitiannya. Oleh karena itu, masdar lebih baik diiktibar apabila terjadi pertentangan dengan marji, kecuali jika marji tersebut membuat analisis yang cermat yang membantah kontradiksi melalui masdar atau bahan-bahan primer lainnya. Dari kaidah ini jelas, jika kitab nasab yang baru bertentangan isinya dengan kitab lama, maka kitab lama yang diiktibar atau dihitung sebagai hujjah. Kaidah kelima, laisa kullu man kataba fil ansab hujjah, wa laisa kullu ma kataba yasihul ihtijaju bihi. Tidak semua orang yang menulis nasab itu bisa jadi hujjah, dan tidak semua yang ditulis sah untuk dijadikan hujjah. Dari kaidah ini, kitab-kitab ulama yang menyebut nasab ba'lawi, jika kitab itu bukan kitab nasab, maka tidak bisa digunakan sebagai isbat nasab, karena kitab yang sah digunakan sebagai hujjah isbat nasab hanyalah kitab nasab. Kaidah keenam, wala manal khabar idza kana yubayyinul ma'qul wa yukhaliful manqul wa yunaqidul usul fa huwa manhul ay mawdu' wal manhul wal mawdu' la yuhtajju bihima. Dan ketahuilah bahwa informasi jika bertentangan dengan logika dan referensi dan bertentangan dengan usul, maka ia informasi palsu, yakni mawdu'. Informasi yang palsu dan mawdu' tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Dari kaidah ini, nasab ba'lawi batal total. Ia nasab manhul, palsu, karena ia bertentangan dengan logika. Suatu nasab yang tidak disebutkan selama 550 tahun tiba-tiba muncul mengaku sebagai keturunan Nabi tanpa ada referensi kitab nasab sebelumnya dan bertentangan dengan mangkul atau kitab-kitab nasab. Kaidah ketujuh, wayam bagi ala bahithil ansabi alla yuqaddisa nusus wa kullu nassin ada kalam Allah wa hadits Rasulih sallallahu alaihi wasallam huwa yakhda'u lit-tahqiq wa tadqiq wa huwa mu'arradun lil khata'i was shawab. Dan seyogianya bagi para peneliti nasab untuk tidak menganggap suci teks-teks tentang kutipan nasab. Maka setiap teks selain kalamullah dan hadis Rasulullah, ia tunduk untuk bisa diteliti dan didalami. Ia bisa salah dan benar. Dengan kaidah ini, maka setiap ucapan ulama yang mengutip tentang nasab ba'lawi dalam kitabnya seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, boleh kita teliti istidlalnya. Jika mereka menyampaikan dalil atau jika tidak menyampaikan dalil, maka kita tinggalkan jika bertentangan dengan kitab-kitab nasab. Itulah cara ahli nasab meneliti nasab, bukan dengan memframing seseorang yang meneliti nasab sebagai orang yang merendahkan ulama. Seperti Ba'lawi gitu ya, suka merendahkan ulama. Kaidah yang ke-8, ma min ahadin illa yu'khadu min ilmihi wa yutruku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun kecuali ilmunya dapat diterima atau ditolak kecuali Rasulullah. Dari kaidah ini, penelitian nasab yang menguji istidlal kutipan ulama besar pun tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang bahkan dianjurkan. Kaidah ke-9, la yuhtajju bi kathratil masadir illa idza kana tanqulu min aslin wahid. Banyaknya kitab-kitab referensi tidak bisa dijadikan hujjah jika diambil dari sumber yang satu. Dari kaidah ini, banyaknya Hanif Al-Atas DKK mengutip kitab-kitab yang mengisbat Ba'lawi mulai dari abad ke-10 sampai sekarang tidak ada artinya jika semuanya mentok pada pengutipan dari Al-Burqa Al-Musyiqah karya Al-Sakran di abad 9 Hijriah. Kaidah 10. Idza arafa al-wadi' wa urifat illatul wad'il jariha intafal istidlal. Ketika sudah diketahui pemalsunya dan diketahui illat atau alasan pemalsuan yang mencela itu, maka hilanglah istidlal atau mencari dalil. Dari kaidah ini, ketika penulis mengetahui bahwa yang meletakkan nasab Ba'lawi sebagai keturunan Ahmad bin Isa adalah ahli As-Sakran dan mengetahui alasan dia meletakkannya itu karena ada kemiripan nama, maka hilanglah kekuatan dalil dari nasab Ba'lawi itu. Artinya nasab Ba'lawi itu ujuk-ujuk datang tanpa dalil sedikit pun. Kaidah ke-11, wala yuqaddamu bihalin ala ma yusbituhun nasaba khususan in kanu aqraba zamanan aw makanan. Sejarawan tidak boleh didahulukan dari penetapan ahli nasab, khususnya jika ahli nasab itu lebih dekat masanya atau tempatnya. Al-Kafil Muntakhab halaman 71. Dari kaidah ini, seluruh referensi Hanif dan DKK yang 100 kitab itu tidak bisa digunakan sebagai dalil nasab karena kitab-kitab itu hanya kitab sejarah, kitab tasawuf dan semacamnya. Kitab nasab yang bisa ditunjukkan Hanif hanya An-Nafhah di abad 9 dan bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya. Kaidah ke-12, la yukhadu hadzal ilmu
illa min masadirihi wa maraji'ihil mu'tamadah. Ilmu ini, penetapan nasab, tidak bisa diambil kecuali dari sumber-sumber dan referensi-referensinya. Dari kaidah ini sama dengan kaidah sebelumnya bahwa kitab yang bisa dijadikan dalil hanyalah kitab-kitab nasab. Fannasabu, yang kaidah yang ke-13, fannasabu yathbutu idza wujida fi ruq'atin aw kitabin bi syarti an yakuna hadzal maktub qat'iyyad dalalati 'alal maqsud wa laysa minal mu'talifi ay mutasyabihil asma'. Maka nasab itu bisa dikatakan diisbat jika ditemukan dalam catatan atau kitab dengan syarat apa yang tertulis itu petunjuknya jelas untuk tujuan mengisbat nasab dan bukan termasuk nama yang mirip. Dari kaidah ini, nama Abdullah yang terdapat dalam As-Suluk yang pada abad ke-9 diijtihadi oleh Balawi sebagai sama dengan Ubaid adalah tidak bisa diterima. Karena isbat nasab yang diambil dari satu kitab harus bersifat qat'i, memiliki kesamaan nama bukan hanya mirip saja. Kaidah ke-14, wa ka'anna idza qulna ya syarif au ja'a asy-syarif wa ma asbaha dzalika muwafiqan asy-syarif ala ma dzakarna fa idza ra'ayna maktuban laysa maqsuduhu itsbatan nasabi lam nahmilhu ala itsbatin nasab wa la yajuzu ta'alluqu bihi fi itsbati idza kana al-maqsudu minhu ghairahu. Dan semacam ini jika mengatakan hai syarif atau telah datang seorang syarif dan semacamnya sesuai dengan apa yang kami sebutkan, maka jika kita melihat tertulis tulisan yang dimaksud bukan mengisbat nasab, maka kita tidak boleh membawanya kepada isbat nasab dan tidak boleh kita bergantung kepadanya dalam menetapkan nasab ketika maksud tulisan itu bukan penetapan nasab. Dari kaidah ini kita memahami bahwa sebutan Sayyid atau Syarif dalam suatu kitab tidak termasuk isbat nasab, seperti ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebut Sayyid kepada seorang Ba'lawi yang diantaranya dalam kitab ini nih. Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi Labinat Istiqlal Indonesia, Habib Muhammad Asad Syahab. Meskipun di sini ketika Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari memanggilnya sebagai Sayyid, atau misalkan seperti dalam Qanun Asasi ya, yaitu Ahmad bin Abdullah disebut Sayyid oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, itu tidak bisa menunjukkan bahwa beliau ini telah mengisbat Ba'lawi ya, karena yang namanya isbat itu kan membutuhkan proses. Isbat itu harus ada proses terlebih dahulu, dimana untuk menetapkan sesuatu ya harus ada prosesnya, diteliti dulu, ditelusuri dulu, ya kan, didalami terlebih dahulu baru ada isbat. Sehingga banyaknya para ulama yang menyebut Sayyid Syarif kepada Habib Ba'lawi, maka itu tidak berarti apa-apa dan itu tidak berarti sebagai sebuah isbat. Dan ini ditulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya pada tanggal 22 kemarin ya, Oktober 2024. Itu saja barangkali, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.